Apakah beras yang diradiasi nuklir tadi itu berbahaya? Salam pertanyaan, tetap semangat, jaga kesehatan, masalah lagi. Halo pemirsa, apa kabar? Saya sekarang di area persawahan. Ini padi bukan sembarang padi. Padi ini pakai teknologi nuklir. Berbicara dengan nuklir, wah rasanya ngeri. Tapi kali ini nuklir bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ikutin video ini selanjutnya. Nuklir untuk kesejahteraan. Boleh takut, tapi ketakutan nggak boleh. Nuklir itu seperti api ya. Api kalau kecil itu bisa untuk memasak, bisa untuk bakar jagung ya. Kalau besar itu menjadi kebakaran. Nuklir kalau kita bisa mengelolanya itu menjadi sangat bermanfaat. Memanfaatkan energi nuklir untuk meningkatkan harkat martabat kesejahteraan umat manusia. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama perkenalkanlah kami tim peneliti beras hitam. Ini adalah kerjasama antara UNS dengan Batan. Jadi kita berada di lahan penelitian yang ada di daerah Kabupaten Klaten. Berawal dari tekad pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya adalah padi. Bagi sementara orang mungkin kata nuklir itu sangat menakutkan. Tetapi di sini kita bisa memanfaatkan energi nuklir untuk memuliakan tanaman, yaitu beras hitam. Kenapa beras hitam itu dipilih? Karena berdasarkan penelitian, kandungan gizi beras hitam itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu, dulu sering beras hitam itu dinamakan beras untuk para dewa. Karena ya memang hanya golongan atas para bangsawan yang diperkenankan untuk mengkonsumsi beras hitam. Nah, sekarang beras hitam ini sudah kita budidayakan, ya, sudah banyak bisa ditemui di banyak tempat, walaupun harganya masih mahal. Nah, kenapa penelitian ini dilakukan? Karena varietas beras hitam yang banyak ditanam di masyarakat itu memiliki usia tanam yang panjang. Jadi dengan energi nuklir ini kita berusaha untuk menurunkan masa tanam dan juga meningkatkan produktivitas. Sebagaimana yang bisa disaksikan dari sebelah ini ya, di sebelah kanan saya ini ya, ini adalah siap panen. Ini adalah varietas yang kita muliakan dengan energi nuklir. Sebelah kiri saya bisa dilihat di sini ya. Ini belum apa-apa, ini masih dalam proses pengisian bulir. Ini artinya usia tanam dari padi yang dimuliakan dengan energi nuklir ini sangat berbeda, lebih pendek. Kemudian nanti biar ditunjukkan juga, kita menanamnya dengan satu tanaman itu tadi, ketika ditandur itu sekarang bisa berkembang menjadi 16 anakan. Itu artinya produktivitasnya itu juga meningkat. Ya, ini akan cerita sedikit tentang energi nuklir. Jadi sifat-sifat tanaman itu ditentukan oleh yang namanya DNA, sifat asli dari suatu makhluk hidup. Maka dengan energi nuklir ini, komposisi DNA dari padi hitam itu dibuat acak. Jadi pemuliaan menggunakan energi nuklir itu sebetulnya adalah mengacak DNA daripada beras hitam. Setelah diradiasi nuklir, maka beras itu ditanam seperti biasa. Dari generasi pertama, setelah diiradiasi itu akan tumbuh padi yang beraneka macam jenisnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berbulir cepat, ada yang berbulir lama, ada yang mudah rubuh, dan seterusnya. Dari penanaman seperti itu, kemudian kita seleksi. Kita ambil bulir yang memenuhi syarat untuk kita teliti, yaitu yang umur tanamnya pendek, kemudian tinggi batangnya juga pendek, masa tanamnya pendek. Itu kita seleksi. Nah, bulir-bulir padi yang diseleksi ini kemudian ditanam lagi. Jadi istilahnya adalah generasi kedua. Generasi kedua ini juga kita pilih lagi nanti, mana yang paling unggul. Setelah itu berulang kali, ya kira-kira sampai 5 atau 6 kali generasi,
itu bisa diperoleh benih yang homogen. Jadi bisa serempak, ketika berbunga juga serempak, segala macam tingginya juga serempak. Jadi dari energi nuklir itu kita bisa mendapatkan varietas yang bagus untuk dibudidayakan. Ini adalah sederhana tentang energi nuklir. Nah, kemudian apakah beras yang diradiasi nuklir tadi itu berbahaya? Karena bayangan orang tentang nuklir itu kan sangat berbahaya. Itu tidak sama sekali. Beras yang diradiasi itu hanya sekali di awal. Setelah tumbuh kita makan, itu tidak akan apa-apa, kita tambah sehat. Jadi selama bertahun-tahun ini kita sudah membuktikan ya bahwasanya beras nuklir itu tidak membahayakan apapun. Itu justru menyehatkan kita semua. Jadi harapan kami dengan adanya pemuliaan beras hitam ini, maka masyarakat dari sisi gizi itu bisa lebih tercukupi. Terutama sekali beras hitam ini adalah sangat cocok untuk penderita diabetes. Kemudian kalau sudah memasyarakat, maka harapan kita bersama adalah beras hitam ini tidak punah dari Indonesia. Nuklir untuk kesejahteraan. Memanfaatkan energi nuklir untuk meningkatkan harkat martabat kesejahteraan umat manusia.